Ya, alhamdulillah masih di indahnya Ramadan bersama UAS dan juga sahabat dan juga dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran masih dengan tema besar kita yaitu berbuat dosa itu justru mendatangkan musibah yang luar biasa. Yai Sumarno akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana taubat itu justru mengangkat bala dan juga kehancuran di bumi ini. Silakan Yai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ahli wa ashabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhi fillah Ustaz Abdul Somad, adik-adik kita dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, para pemirsa yang sama berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa bersua dan berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita insya Allah akan jadi wasilah kumpulnya kita, duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bulan yang penuh dengan barokah. Ramadan sekaligus dari awal sampai akhir adalah bulan yang penuh dengan magfirah. Justru di bulan Ramadan inilah momen pensucian pembersihan diri manusia. Dan sekaligus Ramadan adalah terapi individual dan global. Karena bahwasannya perilaku manusia yang menyimpang, perbuatan manusia yang di luar batas, perilaku manusia pula yang menyimpang tatanan syariat ajaran yang Allah berikan maupun tatanan sosial, itu akan berdampak dan berefek baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakat, bahkan masyarakat global pada khususnya. Bicara dosa, tidak ada manusia di dunia ini yang gak punya dosa. Jangankan preman, jangankan pelacur, ustadz kiai pun juga pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam di muka bumi ini adalah pasti melakukan berbuat dosa. Jadi nggak ada kita menjas diri kita paling bersih dan juga jangan kita menjas orang adalah paling salah. Ini yang pertama. Terkadang kita pandai menunjuk kesalahan orang tapi nggak pandai kita berkaca diri kita sendiri. Lebih sulit membaca diri kita ketimbang kita membaca Al-Quran. Adik-adik kita dari IIK ini adalah orang-orang yang calon hafiz dan hafidh Al-Quran. Pandai dia baca Al-Quran, tapi belum tentu dia pandai baca diri dia sendiri. Karena baca diri sendiri jauh lebih berat daripada baca Al-Quran. Ramadan terapi diri kita untuk membaca diri kita. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Lamnya la'alla itu harfu taroji, harapan Allah. Harapan Allah kepada kita begitu tinggi dengan adanya Ramadan. Untuk bisa mensucikan, membersihkan diri kita, membersihkan perilaku kita. Berangkat dari imsak, menahan. Apa yang kita tahan? Lapar, haus, dahaga. Kemudian lapar lagi, yang terberat nafsunya. Di sini orang berbuat dosa karena nafsu. Bukan yang berbuat dosa karena bodoh sedikit. Yang berbuat dosa karena nafsu itu banyak. Kalau orang berbuat dosa karena kebodohannya, maka dia akan terhukum karena kebodohannya. Tapi kalau udah nafsu, mereka bukan sedikit orang pandai, orang pinter, bahkan titelnya lebih daripada orang biasa, kedudukannya orang terhormat, dia melakukan perbuatan dosa. Apa sebabnya? Karena nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Ramadan datang kepada kita. Alhamdulillah kita sekarang sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Bukan melewati waktu Ramadannya, tapi mendapatkan nilai Ramadan yang positif. Ini yang paling mahal. Apa? Sebab bagaimana kita membentuk diri kita menjadi takwa. Diawali dari mana? Dari bagaimana kita menahan nafsu. Kadang-kadang kita kuat puasa, nahan lapar. Jangankan yang namanya buat nafsu yang jauh-jauh. Nafsu berbuka aja kita udah Masya Allah luar biasa. Ketika mau buka puasa segala hidangan tuh makanan semeja penuh. Ada pisang goreng, ada lagi mie, ada lagi lontong.
Ya, ada lagi dendam, ada lagi apa es kelapa, Bala-bala. ada bala-bala, semua diborong nafsu. Malaikat senyum melihat kita. Bagaimana dia akan menghasilkan nilai puasa ketika berbuka saja mereka sudah berlomba-lomba tidak mampu mengerem hawa nafsunya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah Ramadan satu cara terapi kita pelajari itu. Yang kedua, bagaimana kita mencegah datangnya musibah. Karena dosa, musibah adalah karena azab, musibah, bencana tadi karena perbuatan dosa. Bagaimana sekarang kita mencegahnya? Yang pertama terapi perilaku. Bukan sekedar istighfarnya. 10 kali, 1000 kali kita baca istighfar, tapi 1000 kali kita melakukan dosa. Kan mustahzi adalah orang bagaikan orang yang mengejek kepada Allah. Ini kan kadang-kadang yang bikin Allah untung aja punya sifat tawab, Allah punya sifat rahman, Allah punya sifat rahim. Wa rahmatullah wasi'at kulli syai'. Andaikan tidak ada rahmat Allah itu yang semacam itu, baru saja dia sholat, baru saja dia zikir, baru saja dia istighfar, belum lepas beberapa detik kemudian dia sudah bikin dosa. Keluar masjid udah nyolong sandal. Kadang-kadang di dalam masjid udah ngomongin orang. Ini banyak. Ngomongin nggak pakai berbicara sekarang. Orang berbicara sudah menggunakan teknologi. Sudah menggunakan yang namanya media yang canggih. Hati dia ketika berpaut kepada Allah di dalam masjid. Lagi terawih bikin dosa. Lagi sholat terawih bikin dosa. Di masjid dia bikin dosa. Astagfirullah. Ini kan kelihatan. Makanya karena itulah. Yang kedua. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah menerima taubatnya hamba. Sebab ini kan dosa ada 3 kategori. Ada dosa manusia kepada Allah. Ada dosa manusia kepada manusia. Ada dosa manusia terhadap diri dan lingkungannya. Dosa manusia kepada Allah selagi dia masih Allah tawab, Allah maha pengampun. Sama kayak dikatakan tadi wasiat kulli syai'. Masalah luasnya bukan biasa, luar biasa. Sampai ruh kita di tenggorokan masih Allah terima taubat kita. Hatta yugorgir. Kalau dosa manusia kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada manusia. Jangankan kita bertaubat saja hanya kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada manusia. Walaupun air mata darah kita nangis depan Ka'bah. Kalau kita belum minta maaf kepada orang itu. Allah tidak akan maafkan dosa kita. Ini kadang-kadang kita lupa. Nangis doang taubat kepada Allah. Kita bikin salah sama manusia. Anteng-anteng aja. Cukup ntar kalau lebaran. Kalau umur kita sampai di lebaran. Kadang-kadang ucapan kata taubat pun kadang-kadang minta maaf juga cuma pakai SMS. Atau pakai WA. Nah inilah yang... Udah gitu copas lagi. Nah kopas lagi. Ini yang paling banyak sekarang. Maka itu bersihkanlah. Ramadan kita ingat. Bukan salah saja kita kepada Allah. Hitung hisab kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sebab apa yang kita nyata dan tidak nyata yang kita lakukan dan kita perbuat. Ingat. Allah audit. Allah catat. Allah hitung. Dan kita nanti bakal diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia. Ini yang paling berat. Makanya mumpung bulan Ramadan. Banyak-banyak kita silaturahmi. Minta ridho. Mohon maaf. Akui kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Masya Allah, terima kasih luar biasa sekali Yai Sumarno. Terapi perilaku ini yang saya garis bawahi, tidak hanya beristighfar saja, namun terapi perilaku, bagaimana kita memperbaiki perbuatan kita agar lebih baik, khususnya kepada manusia. Karena luar biasa sekali ketika manusia tidak memaafkan. Nah itu tadi yang seperti yang dikatakan kayak tadi, Allah nggak akan memaafkan. Ini ngeri banget ya. Nah saya akan undang, nanti akan ajak adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa yang mau bertanya? Wih, rame banget ya Ustaz, rame banget, kayaknya antusias banget. Kayaknya banyak yang dosa, ini banyak yang maksiat. Pengen taubat semua, supaya maksiat, supaya musibah sudah terhindarkan dari semua. Tapi nanti ya, kita sahur lagi ya. Silakan Yai, Ustaz silakan dilanjut lagi sahurnya. Masya Allah. Wih,